Para umat yang berada di rumah harap bisa menyiapkan gelas kosong dan gelas berisi air untuk pelimpahan jasa nanti. Saya informasikan, puja bakti juga dilakukan secara offline dengan batasan 30 umat yang bisa hadir langsung di wihara setelah mengisi daftar kehadiran yang dikirim di grup WhatsApp Samagi Wirya atau konfirmasi melalui nomor admin yang tertera di Instagram Samagi Wirya. Puja bakti pada hari ini akan diisi oleh Yang Mulia Wirasilo. Pemimpin puja bakti menyalakan lilin dan dupa, diiringi lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga, pelita dan dupa. Kami bersujud padamu, yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindunganmu. Kami berlindung padamu, yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Araham sama sambuddho bhagawa. Arahang Samba Sambuddho Bhagawa. Buddham bhagawantam abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammam namasami. Dhammang namasami.
Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sangham namami. Sanghang namami. Yamamhako mayam bhagavantam saranam gata. Yono bhagava satta. Yasacha mayam bhagavato dhammam rojema. Imehi sakarehi tam bhagavantam. Sasa dhammam sasawaka sangham abhipujayama. Pembacaan parita dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Para umat mengikuti secara bersama-sama. Andamayam buddhasa bhagavato Ubagam namakaram karumase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Andamayam saranaga gamana patam banamase. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Andamayam buddha nusatinayam karomase. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati satta dewa manusanang Buddha Bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya,
guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayan Dhammanusatinayam Karomase. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditapo Winyuhi Ti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayam Sanghanusatinayam Karomase. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sami Cipatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Cattari Purisa Yukani Atta Purisa Puggala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakirneyo Anjali Karaniyo Anuttarang Punya Ketang Lokasati. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayam Sacakirya Gatayo Banamase. Natime saranang anyang, Buddha me saranang warang, etena saca wacena, sotite hotu sabada, natime saranang anyang, Dhammo me saranang warang, etena saca wacena, sotite hotu sabada, natime saranang anyang, sanggo me saranang waram, etena saca wacena, sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Handamayam Bojan Gaparitam Banamase. Bojanggo sati sangkato, Dhammanang wicayo tata,
Wiriyam piti pasati bojjangga catata pare samadupe kabojjangga sate te sabadasina munina samadakata bahwita bahuli kata sangwatanti abinyaya nibbana yaca bodhiya etena saca wacena sotite hotu sabada ekasming samayenato moggalanan cakassapang kilane dukkite diswa bojjangge satta desayi te catang abinanditwa roga muccing sutang kane etena saca wacena sotite hotu sabada ekada dhammarajapi kelanye nabipilito cunda terena tanyewa bana petwa nasadarang samodit waca abada tamha wutta sithanaso etena saca wacena sotite hotu sabada pahina te ca abada tinnannam bimahe sinang magga hata kilesawa pattanupatti dhammatang etena saca wacena sotite hotu sabada. Faktor-faktor untuk mencapai penerangan adalah sati, dhamma wicaya, wirya, piti, dan pasadi. Faktor lainnya lagi adalah samadhi dan upeka. Ketujuh faktor ini telah diajarkan dengan jelas oleh Sang Maha Muni yang Maha Tahu. Bila dikembangkan dan dilatih, menghasilkan pengetahuan luhur, kepadaman kilesa, dan penerangan sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Pada suatu ketika, Sang Pelindung menjenguk Yang Arya Moggallana dan Yang Arya Kassapa yang sedang menderita sakit. Beliau membabarkan 7 faktor pencapaian penerangan. Beliau berdua merasa gembira atas pembabaran itu dan sembuh dari sakit di saat itu pula. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Suatu ketika, Sang Dhammaraja sendiri menderita sakit, meminta Yang Arya Cundatera mengulang sutta itu dengan seksama. Beliau merasa gembira dan sembuh dari sakit itu. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Penyakit telah dimusnahkan oleh ketiga petapa agung tersebut yang telah mencapai ketidakmunculan secara tetap, bagai kilesa yang telah dimusnahkan oleh Sang Jalan. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Setelah sejenak mengulang pembacaan parita, silakan persiapkan diri Anda untuk bermeditasi lebih kurang 10 menit. Kondisikan seluruh bagian tubuh Anda rileks, duduk yang tegak, kepala menghadap ke depan, dada bisa dibusungkan. Jika dirasa sudah nyaman, perlahan-lahan pejamkan mata Anda. Dalam waktu lebih kurang 10 menit ini, silakan fokuskan diri Anda terhadap objek meditasi yang sering Anda latih masing-masing. Meditasi dapat dilanjutkan.
Meditasi dapat diakhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Permohonan 5 sila dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Mayam bante Tisaranena saha Pancasila niyacama Dutiyampi mayam bante Tisaranena saha Pancasila niyacama Tatiyampi mayang bante Tisaranena saha Pancasila niyacama
Oh, tes. Suara saya bisa didengar, Ibu? Bisa. Bisa, Bante. Oh ya, baik. Tadi sudah meminta permohonan sila ya? Ya. Ya, sekarang ikuti apa yang saya ucapkan. Yamahang wadamitang wadetha. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sangham saranam Saranagamanang paripunang. Bante. Panatipata Weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinatana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani sikkhapadam samadhiyami. Abrahmacharya we kame sumiccacara Weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara
Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majapahmadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majapahmadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbuting yanti tasma silang wisodaye. Amabante. Sadhu, sadhu, sadhu. Dhammadesana oleh Yang Mulia Wirasilo diawali dengan pembacaan Dhammadesana Aradhana dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Brahma Caloka Dipati Sampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kacatika Desetu Dhammang Anukam Bimam Pacang. Mari bersikap anjali, kita mengagungkan Guru Junjungan Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Yang saya hormati para pimpinan Puja Bakti, yang saya hormati para upasaka dan upasika, ibu bapak serta saudara-saudari, baik yang hadir secara langsung di Dhammasala Wihara Samaggi Wirya, ataupun para bapak ibu yang berada di tempat masing-masing yang dalam kesempatan ini menyimak dengan baik rangkaian puja bakti di hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu topik dhamma
yang berkaitan dengan kekayaan. Tentu kekayaan sudah tidak asing bagi kita semua, baik itu umat Buddha ataupun yang memeluk keyakinan lain. Tentu kekayaan ini menjadi yang sehari-harinya dipakai ataupun dicari, karena memang manusia hidup membutuhkan kekayaan sebagai satu kelengkapan dari menjalani kehidupan. Nah, kekayaan ini kalau di dalam Buddhis terdiri dari beberapa macam. Yang oleh karena itu saya menggunakan topik rupa-rupa. Mungkin kalau hanya rupa itu satunya, tapi rupa-rupa menjadi beberapa. Nah, terlebih kalau di dalam Buddhis, kekayaan itu dibagi menjadi dua kelompok. Yaitu kekayaan berupa materi dan kekayaan berupa non-materi. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kekayaan dalam bentuk materi yang sehari-harinya dicari, dikumpulkan sebagai satu timbunan harta, hal itu bermacam-macam bentuknya juga. Karena masing-masing orang itu berbeda-beda pekerjaannya, profesinya. Menurut Guru Agung Sang Buddha, kekayaan itu bisa dalam bentuk putra, bisa dalam bentuk putri. Artinya ketika perumah tangga mempunyai anak-anak, putra ataupun putri, putra dan putri, maka itu disebut sebagai orang yang memiliki kekayaan. Nah, lalu kekayaan oleh perumah tangga sebagai seorang pedagang biasanya dalam bentuk emas, dalam bentuk perak, yang berupa intan atau berlian. Nah, itu semua juga dikatakan sebagai kekayaan. Nah, apabila kekayaan itu jumlahnya banyak, orang tersebut bisa disebut sebagai orang yang kaya. Nah, emas, perak, intan, berlian itu merupakan kekayaan. Lalu bagi para peternak, kekayaan itu kalau seseorang memiliki lembu, memiliki kuda, memiliki domba, memiliki binatang piaraan. Nah, karena memang berbeda-beda bentuknya. Terkadang seseorang memang di satu tempat, di suatu daerah, ukuran kaya bukan dihitung dari berapa jumlah uang yang dimiliki atau tabungan yang dimiliki, berapa banyak properti yang dimiliki, berapa banyak rumah yang dipunyai. Nah, tetapi di satu daerah tersebut menganggap perumah tangga kaya apabila memiliki cukup banyak lembu, memiliki cukup banyak kuda, memiliki cukup banyak domba, dan lain-lain. Nah, itu menurut Guru Agung, dan mungkin kita juga sepakat kalau seseorang memiliki lembu, kuda, domba, dan sebagainya, orang tersebut disebut sebagai orang yang kaya. Itu menjadi kekayaan juga. Nah, lalu kekayaan berikutnya berupa padi, jagung, gandum, palawija, dan sebagainya. Itu merupakan kekayaan dari seorang petani. Nah, karena petani ini mereka bercocok tanam, kemudian menghasilkan panen yang berupa biji-bijian. Dan mereka dikatakan sebagai kaya apabila lumbungnya itu penuh. Nah, apakah penuh dengan gabah atau padi, penuh dengan jagung, penuh dengan gandum. Nah, artinya orang tersebut tidak kekurangan. Dan itu disebut sebagai kekayaan juga.
dalam bentuk padi, jagung, gandum, dan sejenisnya. Lalu yang berikutnya yang bisa disebut sebagai kekayaan adalah para pengikut. Nah, ini berkaitan dengan seorang pemimpin atau seorang calon pemimpin. Nah, kalau seorang calon pemimpin mempunyai banyak pengikut, maka hidupnya akan menjadi mudah. Nah, cita-cita atau harapan yang diinginkan untuk menjadi seorang pemimpin akan terrealisasi karena mempunyai banyak pengikut. Nah, karena di suatu negara demokrasi, misalkan seperti di Indonesia, seorang pemimpin itu ketika sebelum dilantik, sebelumnya akan mengadakan pemilihan atau pemungutan suara. Nah, bagi yang mempunyai banyak pengikut, artinya juga mempunyai banyak suara, dan ada kemungkinan besar seseorang tersebut bisa terpilih karena punya suara terbanyak dan bisa diangkat sebagai pemimpin. Nah, artinya kalau seseorang mempunyai pengikut, dia juga mempunyai kekayaan berupa kekayaan pengikut. Dan ini juga sebenarnya berguna juga di dalam kehidupan sekarang. Baik siapapun, tidak hanya seorang calon pemimpin atau pemimpin. Nah, yang diperhatikan sekarang ini adalah karena zaman media sosial, nah banyak artis-artis atau orang yang dari kalangan biasa, mereka mempunyai akun sosial, media sosial. Lantas mereka mempunyai banyak pengikut dan promosi, misalkan ada barang ini, barang itu dari satu perusahaan, kemudian menyewa dirinya yang disebut sebagai endorse. Nah, itu harus mempunyai banyak pengikut, karena kalau tidak punya pengikut, ya dia tidak akan dilirik oleh perusahaan-perusahaan. Nah, bagi seseorang yang mempunyai banyak pengikut di media sosial, nah maka dia akan lebih mudah untuk mendapatkan kekayaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kekayaan-kekayaan itu merupakan kekayaan yang memungkinkan didapat oleh orang-orang di dalam rumah. Bagi seseorang yang mempunyai hal-hal itu, maka hidupnya akan menjadi mudah. Dia tidak kekurangan dalam bentuk materi yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Misalnya contohnya apa kebutuhan orang-orang itu setiap harinya? Setidaknya ada beberapa hal. Ada sandang atau pakaian, ada pangan atau makanan, ada papan atau tempat tinggal, ada obat-obatan atau sarana kesehatan, dan juga sarana-sarana yang lain, yang semua itu ya dipenuhi melalui mempunyai banyak kekayaan, mempunyai banyak harta benda. Lalu di dalam Buddhis, Sang Buddha tidak menolak kekayaan-kekayaan tersebut. Ya, memang dibutuhkan. Tetapi ada loh kekayaan yang dalam bentuk lain, yaitu non-materi. Apa saja itu? Nah, suatu hari ketika Sang Buddha masih ada seorang anak yang bernama Rahula. Ya, tentu kita semua tahu bahwa Rahula ini adalah putra dari Pangeran Siddhartha. Nah, ketika Sang Buddha mengunjungi Kapilawastu setelah beliau tinggalkan sekian lama, ibunda dari Rahula, yaitu Putri Yasodhara, itu ketika mendengar Sang Buddha akan mengunjungi istana, dia menemui putranya, yaitu Rahula, sang pangeran kecil, memberitahukan bahwa itu loh, Sang Buddha itu adalah ayahmu. Kamu sebaiknya meminta warisan. Nah, karena ayahmu ini adalah orang yang kaya dan juga sebagai penerus tahta kerajaan. Nah, lalu memang Rahula ini yang masih berumur 7 tahun ya tidak mengerti
Lalu Rahula menuruti permintaan ibundanya. Kemudian ia mendatangi Sang Buddha. Nah, pada waktu itu diceritakan Sang Buddha sedang berjalan dan Rahula mengikuti di belakangnya sambil menarik-narik ujung jubah. Nah, ayah, berikanlah aku harta kekayaan. Ayah, berilah aku harta kekayaan sebagai warisan. Lalu Sang Buddha berpikir bahwa kekayaan dalam bentuk materi bukanlah satu solusi bagi Rahula. Nah, karena kekayaan dalam bentuk materi ini akan rapuh, rawan. Bisa saja ia mudah terbakar oleh api, hanyut oleh air, dicuri oleh perampok atau pencuri, dan memungkinkan untuk disita oleh raja, pemerintah. Nah, oleh karena itu, Sang Buddha berpikir bahwa ada satu jenis kekayaan yang disebut sebagai Satta Arya Dana, yaitu 7 kekayaan Arya, 7 kekayaan mulia, kekayaan para suciwan, orang-orang yang luhur. Nah, apa saja kekayaan itu? Kekayaan ini diwariskan Sang Buddha kepada Rahula. Yang pertama adalah saddha. Saddha artinya keyakinan. Keyakinan terhadap apa? Keyakinan terhadap guru agung. Nah, artinya seseorang ini percaya, yakin bahwa di dunia ini ada satu makhluk yang muncul dan karena usahanya sendiri mencapai kebudaan. Nah, beliau disebut sebagai Samma Sambuddha. Seseorang yang mencapai kebudaan Samma Sambuddha atas usaha sendiri. Kenapa seseorang patut untuk memiliki kekayaan dalam bentuk saddha? Nah, karena kalau seseorang yakin terhadap Sang Buddha, maka bisa menjadikan Sang Buddha ini sebagai idola, sebagai tuntunan. Artinya, bagi seseorang yang percaya atau yakin terhadap pencapaian dari Sang Buddha, maka ia akan mengikuti jalan hidup dari guru agung, yaitu Sang Buddha. Nah, lalu apa manfaat dari saddha itu? Manfaatnya seperti yang disampaikan adalah membuat seseorang jalannya menjadi lurus. Nah, kalau misalkan seseorang ini berjalan di kegelapan, keyakinan terhadap beliau, guru agung, juga ajaran dalam bentuk dhamma, maka hidupnya menjadi terang. Kalau berjalan di tempat gelap, seperti membawa pelita, seperti membawa obor, seperti membawa sumber cahaya, yang membuat dirinya menjadi terterangi. Kalau menuju suatu tempat, ya dia akan lebih mudah karena bisa melihat dengan jelas. Nah, lalu bagi seseorang yang mempunyai saddha atau keyakinan, maka hidupnya sesuai dengan dhamma, ajaran Sang Buddha. Apa saja itu dhamma, ajaran Sang Buddha? Nah, tentu ajaran-ajaran yang luhur yang membawa seseorang pada pencapaian-pencapaian. Apakah itu pencapaian kebahagiaan duniawi, kebahagiaan surgawi, ataupun pencapaian kebahagiaan nibbana. Nah, ini berawal dari saddha. Lalu seseorang yang sudah memiliki saddha atau keyakinan lah, katakanlah begitu, terhadap agama Buddha, apa yang terus hendaknya dikembangkan kalau di dalam kehidupan sebagai pabajita, baik itu sebagai biku, samanera, ataupun atasilani, setiap hari itu ada puja bakti pagi dan petang. Itu salah satu yang dibaca adalah sifat-sifat luhur Sang Buddha, yaitu Buddha Nusati. Nah, iti piso bagawa arahang sama sambuddho, wijacarana sampano sugato lokawido,
anuttaro purisadam masarati satta dewa manusanang buddho bhagawa. Nah, itu adalah sifat-sifat luhur Sang Buddha yang artinya oleh karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, sempurna dalam menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang mempunyai berkah-berkah. Dan ini hendaknya diulang-ulang ya setiap hari. Supaya apa? Supaya sadanya, supaya keyakinannya tetap teguh, tetap kokoh. Nah, kalau seseorang sudah bermalas-malasan, tidak mengulang-ulang sifat-sifat luhur Sang Buddha, maka bisa jadi menjadi luntur dan hilang sudah. Nah, oleh karena itu bagus ya, seperti yang dilakukan oleh para biku, samanera dan atasilani, hendaknya Bapak Ibu juga demikian. Nah, ada puja pagi, ada puja petang, dan itu salah satunya adalah mengulang Buddha Nusati, sifat-sifat luhur Sang Buddha. Itu bisa menumbuhkan dan mengokohkan sada atau keyakinan terhadap Guru Agung. Itu yang pertama, berkaitan dengan sada. Lalu kekayaan yang kedua adalah sila. Nah, sila di sini artinya adalah moralitas. Apa manfaat dari pelaksanaan sila? Nah, manfaatnya adalah yang pertama, membuat seseorang ini batinnya menjadi tenang, menjadi tentram, oleh karena tidak adanya penyesalan. Nah, mungkin kita sudah merasakan sendiri ya, kalau misalkan melanggar sila, misalkan melakukan pembunuhan, mencuri, berbuat asusila, berbohong, minum minuman keras. Nah, itu membuat diri kita menyesal. Nah, menyesal itu adalah nama lain dari penderitaan. Nah, oleh karena itu, bagi seseorang yang menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari asusila, menghindari kata-kata bohong atau tidak benar, menghindari minum-minuman keras, maka tidak ada sesal. Dan untuk menjalankan dhamma, praktik dhamma lebih dalam lagi, ia lebih bisa cepat maju, memiliki kemajuan. Nah, lalu apa sisi kerugian dari melanggar sila? Ada. Kalau seseorang tidak merawat sila, tidak melaksanakan sila, nah Sang Buddha, Guru Agung, memberikan perumpamaan seperti layaknya tanah pemakaman. Nah, seperti itulah sama seseorang yang tidak melaksanakan sila. Nah, yaitu tanah pemakaman ini mempunyai ciri. Satu, tanahnya tidak murni. Nah, tentu kita sudah pada tahu ya, pemakaman itu seperti apa. Nah, pekuburan itu seperti apa. Sang Buddha katakan, itu loh, seperti layaknya pekuburan atau pemakaman. Demikian juga orang yang melanggar sila, yaitu kuburan mempunyai ciri tanahnya tidak murni. Sama juga orang yang melanggar sila, perbuatannya tidak murni karena pelanggaran sila-sila tersebut. Yang kedua, tanah pemakaman mempunyai ciri, yaitu berbau tidak sedap. Nah, demikian juga orang tersebut akan dikenal sebagai orang yang bereputasi buruk. Memang mungkin seseorang kenal dengan orang itu, tetapi terkenalnya bukan karena kebaikan-kebaikan, tetapi justru keburukan-keburukan. Nah, orang yang bereputasi buruk ini akan sulit hidupnya. Nah, belum lagi nanti kalau ia mencari pekerjaan. Nah, tentu mempunyai track record. Apakah
dia sebagai seorang yang baik ataukah seorang yang buruk. Maka itu bisa menentukan apakah orang itu nanti diterima sebagai pegawai atau tidak. Nah, ketika dilihat, didengar orang tersebut mempunyai reputasi yang buruk, tentu perusahaan itu akan mencari, memilih orang-orang yang mempunyai reputasi baik. Jadi kerugian dari seseorang tidak merawat sila, melanggar sila, yaitu reputasinya buruk. Seperti ciri dari pemakaman, yaitu berbau tidak sedap, berbau busuk. Lalu berbahaya adalah ciri dari pemakaman. Sama halnya orang yang jahat, orang yang melanggar sila. Ia menjadi ancaman bagi orang baik di sekitarnya. Nah, lalu berikutnya, ciri dari pelanggaran sila adalah seperti layaknya pemakaman yang mempunyai ciri menjadi tempat berkumpulnya makhluk-makhluk jahat. Nah, terkadang kalau orang-orang tua memberi pesan ya, kalau sudah mulai gelap, jangan keluar rumah, apalagi pergi ke tempat-tempat yang sepi, yang sunyi, apalagi pergi ke tempat pemakaman. Karena apa? Karena berbahaya. Di tanah pemakaman itu berkumpul makhluk-makhluk yang jahat. Nah, menurut mereka, yang dimaksud di sini adalah ya memang terkadang ada dihuni oleh makhluk-makhluk yang bukan leluhur kita sesungguhnya. Nah, karena kenapa? Kalau menurut Tiro Kuda Sutta, leluhur-leluhur kita yang baik-baik, orang-orang baik, tempatnya bukan di pemakaman lagi, tetapi pulang ke rumah masing-masing. Karena tempatnya bukan di tempat yang seperti itu, tetapi di rumah masing-masing. Nah, mereka berdiri di dinding-dinding rumah, di balik pintu, dan sebagainya. Artinya mereka ingat bahwa di rumah ada orang-orang baik, yaitu anak cucunya. Nah, sementara di tanah pemakaman ini menjadi tempat berkumpulnya makhluk-makhluk jahat. Nah, atau mungkin karena tempat itu sepi, pemakaman itu sepi, maka dipakai oleh orang-orang yang berkumpul untuk sepakat pergi ke suatu rumah dan merampok. Nah, orang-orang seperti ini mencari tempat-tempat yang sunyi, yang tidak didatangi oleh orang-orang. Nah, karena apa? Karena supaya perbuatannya itu tidak diketahui. Nah, demikianlah seperti layaknya tanah pemakaman yang mempunyai ciri menjadi tempat berkumpulnya makhluk-makhluk jahat, seperti halnya orang yang melanggar sila, maka ia tidak bisa berkumpul dengan orang baik. Nah, sebab kejahatannya takut untuk diketahui. Nah, sebaliknya, orang baik berkumpul dengan orang baik. Nah, kalau orang jahat biasanya bisa berkumpul hanya dengan orang jahat. Nah, seperti layaknya perumpamaan sebuah minyak tidak akan bisa bercampur dengan air. Nah, seperti itu perumpamaan dari orang jahat dan orang baik. Sementara orang-orang baik seperti layaknya air dan susu, bisa bercampur dan mempunyai tujuan yang jelas, yaitu melakukan hal-hal baik. Lalu yang berikutnya yang menjadi ciri dari tanah pemakaman adalah menjadi tempat pecahnya tangisan. Nah, ini biasanya sanak keluarga ketika mengantar sampai ke pemakaman, pada saat itu mereka akan menangis terseduh-seduh. Itu yang dimaksud sebagai menjadi tempat pecahnya tangisan. Nah, sama halnya bagi orang yang melanggar sila, orang yang jahat, akan menjadi sumber kesedihan keluarganya karena keburukan yang dilakukan. Nah, kalaupun berkumpul dengan orang yang buruk, yang jahat, walaupun itu keluarga sendiri, pasti membuat batin atau membuat hati
saudara-saudara yang di sekitarnya sebagai orang yang baik ini menjadi tidak nyaman, tidak betah, tidak kerasan. Kapan ya dia pulang? Nah, begitu ia membatin. Kalau misalkan sedang berkumpul di satu pertemuan. Artinya apa? Artinya mereka yang melanggar sila, mereka yang sebagai orang jahat ini sebagai sumber pecahnya tangisan, sumber kesedihan, sumber bahaya bahkan bagi orang-orang baik di sekitarnya. Nah, inilah bahaya-bahaya dari tidak melaksanakan sila. Nah, bagi seseorang yang bisa merawat sila, menjalankan sila dengan baik, nah, sebaliknya ia akan menjadi orang yang bahagia dalam kehidupan saat ini. Karena pelaksanaan sila itu adalah sebab dari seseorang mendapatkan kehidupan yang nyaman, tentram, dan juga bahagia. Bapak Ibu sekalian, poin berikutnya sebagai kekayaan yang dimaksud oleh Guru Agung adalah hiri. Hiri adalah punya malu. Kok bisa punya malu ini disebut sebagai kekayaan? Iya, karena seseorang memang harus punya malu. Nah, punya malu ketika akan berbuat jahat. Lalu bagaimana hiri ini bisa muncul pada diri kita? Nah, caranya ya tidak bisa diam-diam, tetapi harus dilakukan, dilatih. Nah, kalau ada keinginan untuk melakukan perbuatan jahat, perbuatan buruk, maka seseorang patut memunculkan pikiran yang benar, yaitu berpikir bahwa perbuatan yang hendak saya lakukan ini adalah buruk, dampaknya adalah kerugian. Nah, bagi seseorang yang berbuat buruk, artinya dia bukan orang yang bijaksana, sebagai orang yang menderita. Nah, lalu karena hal ini, pikiran bijaksana ini dikembangkan, maka ia bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk karena malu. Kalau perbuatan buruk itu dilakukan, apalagi tadi seperti layaknya pelanggar sila, membuat hidupnya menjadi reputasinya menjadi buruk. Nah, nama lain dari hiri, seseorang ini bisa mempunyai pengendalian karena mempunyai rasa malu. Rasa malu berbuat jahat, rasa malu berbuat buruk. Nah, berikutnya adalah ottapa. Artinya malu berbuat jahat. Karena apa? Karena takut akibat dari perbuatan-perbuatan buruk, akibat dari perbuatan-perbuatan jahat. Nah, karena kalau berbicara tentang hukum karma begitu, ya sebenarnya karma ini mencakup keburukan dan kebaikan. Nah, kalau seseorang berbuat karma baik, ya akibatnya tentu kebahagiaan. Tetapi kalau yang diperbuat ini adalah karma buruk, hasilnya buahnya adalah penderitaan. Nah, dengan mengingat hal ini membuat seseorang menjadi terpagari hatinya, mempunyai pengendalian diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Karena apa? Tahu persis akibat dari karma buruk yang dilakukan, yaitu berupa penderitaan. Nah, oleh karena itu, makanya ottapa, takut berbuat buruk karena akibat-akibat berupa penderitaan, disebut sebagai kekayaan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang sebagai poin kelima adalah sutta. Nah, kekayaan dalam bentuk pengetahuan. Pengetahuan ini didapat dari mana? Dari membaca, dari mendengar. Kalau di zaman Guru Agung, para siswa-siswi, baik upasaka, upasika, ataupun para biku, murid-murid, itu banyak mendengar yang disampaikan oleh Guru Agung. Dan banyak juga siswa-siswi yang tercerahkan karena mendengar dharma yang disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, bagi mereka yang suka mendengar dhamma, suka datang
ketika ada sesi pembabaran dhamma, nah, maka membuat dirinya semakin kaya. Nah, kalau seseorang mempunyai banyak pengetahuan, mempunyai kecerdasan, nah, hidupnya akan bahagia juga. Nah, karena ilmu dan juga pengalaman itu salah satunya diperoleh dari mendengar. Apakah itu mendengar dari seseorang yang bertutur, apakah itu dhamma ataupun pengetahuan-pengetahuan yang membawa seseorang pada kemajuan. Nah, itu disebut sebagai kekayaan, yaitu sutta. Nah, tidak hanya sekedar mendengar satu kali, tapi berkali-kali diingat-ingat di dalam hati, bahkan dihafal. Nah, kalau suatu ketika ditanya oleh seseorang, nah, ia bisa menjawab. Bahkan orang-orang bijaksana itu berawal dari mendengar. Orang-orang bijaksana itu awalnya dari mendengar. Nah, bahkan kalau sebagai orang yang bijaksana, nanti akan didatangi oleh orang lain yang membutuhkan pertolongan. Nah, ditanya mempunyai permasalahan ini, nanti solusinya seperti apa. Dan tepat kalau seseorang ini mempunyai sutta, mempunyai banyak pengetahuan, bahu sutta. Karena bisa membuat orang lain menjadi mentas dari permasalahan hidup yang sedang dialami. Lalu yang sebagai keenam adalah kekayaan dalam bentuk caga. Nah, apa itu caga? Caga artinya kemurah hatian. Nah, seseorang yang hampa dari kekikiran. Nah, tangannya selalu terbuka. Nah, setiap mendengar seseorang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, apakah itu dalam bentuk nasihat, dalam bentuk dana, materi, dan sebagainya, maka ia siap sedia, siaga. Baru mendengar, oh di sana membutuhkan bantuan. Ia dengan senang hati memberikan bantuan itu. Dan ini kekuatan dari caga, kemurah hatian. Nah, bahkan kalau seseorang sudah berkembang hatinya, berkembang caganya, nah, dia memberi dengan rasa senang, dengan sukacita. Nah, karena pemberian ini berbeda-beda, tergantung dari hati dari si pemberi. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, ya, bagi pedagang misalkan, baru buka toko pagi-pagi, ternyata ada pengamen genjreng di depan toko. Tentu apa yang biasanya muncul pada diri seseorang, pasti akan menggerutu. Ini baru saja buka, belum ada pelanggan yang datang. Mau tidak dikasih rasanya tidak enak, ya sudahlah kasih saja. Kasih misalkan Rp1.000, nah, dikasih. Sambil mengusir, udah sini, sana cepat pergi. Itu adalah memberi. Nah, tetapi memberi dengan rasa jengkel, dengan rasa marah. Tetapi suatu ketika ada seorang biku misalkan membawa mangkok, kemudian berpindah patah. Nah, melihat melintas di depan toko, meskipun orang tersebut yang mempunyai keyakinan ini baru buka tokonya. Lalu apa yang dilakukan? Buru-buru. Nah, menghampiri Bante. Bante, tolong berhenti sejenak, saya akan mengambilkan beberapa makanan. Kemudian si umat ini pergi masuk ke dalam rumah dan membawa beberapa makanan untuk diberikan kepada Bante yang sedang pindah patah. Nah, sama-sama memberi, tetapi kualitasnya jauh berbeda. Yang sebagai contoh di awal tadi memberi dengan rasa marah, dengan rasa jengkel. Nah, tetapi yang kedua memberi dengan hati yang penuh sukacita. Karena apa? Didasari oleh saddha, keyakinan. Bahkan mungkin kalau dijumlah, itu bisa berkali-kali lipat dari pemberian yang disampaikan kepada pengamen, Rp1.000. Sementara yang diberikan kepada Bante yang pindah patah itu mungkin harganya jauh lebih mahal. Ya bisa 100.000, bisa 200.000 dan seterusnya. Dan itu tidak membuat hati si pemberi ini menjadi kehilangan, tetapi justru malah menawarkan.
nanti Bante kalau misalkan butuh apa-apa, silahkan menyampaikan kepada saya. Saya akan menyiapkan sebatas kemampuan saya. Berbeda sekali. Sama-sama memberi, tetapi kualitas hatinya berbeda. Inilah ciri dari orang yang berkembang batinnya, berkembang caganya, yaitu kemurah hatian. Membuat ia memberi, tetapi memberi dengan keyakinan, memberi dengan rasa sukacita. Sebagai poin yang ke-7, yang terakhir adalah seseorang memiliki kekayaan dalam bentuk panya. Panya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini tumbuh ya dari pengalaman hidup dan juga membaca, mendengar tadi yang sudah disampaikan dalam bentuk bahu sutta. Nah, pada akhirnya kalau seseorang ini bisa menumbuhkan panya, kebijaksanaan, maka hidupnya akan semakin bahagia. Tidak mudah terombang-ambing oleh kondisi dunia. Tiba saatnya ia mungkin sedang berada di bawah, misalkan tidak mendapatkan keuntungan sesuai yang diinginkan atau justru merugi, ya membuat batinnya akan menjadi muncul kebijaksanaannya. Ya wajarlah, yang namanya hidup tidak selalu indah, tidak selalu berhasil. Ada kalanya akan mengalami kerugian. Nah, begitu tiba waktunya ia mendapatkan kekayaan, keuntungan yang berlimpah. Ya senang. Ya sebagai seseorang yang umumnya ya senang mendapatkan keuntungan yang besar, melimpah. Tetapi juga dia menghadapinya dengan kebijaksanaan. Ya, bolehlah senang, tetapi jangan lupa untuk berbuat baik. Ini memang waktunya saya berhasil dan wajar nanti kalau akan mengalami perubahan. Yang namanya rugi itu sementara, yang namanya untung itu juga tidak selamanya. Artinya batinnya menjadi bijaksana, bisa seimbang. Nah, lebih lanjut lagi, yang dimaksud panya di sini adalah kebijaksanaan dalam mengerti muncul dan lenyapnya fenomena-fenomena yang terjadi di dalam hidup. Nah, ia mengerti 4 kebenaran Arya, kebenaran tentang penderitaan, kemunculan penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, yang disebut sebagai Cattari Arya Sajjani. Itu. Ketika seseorang mempunyai kebijaksanaan, maka hidupnya akan menjadi mudah, akan menjadi bahagia. Nah, inilah yang dimaksud Guru Agung sebagai 7 kekayaan Arya, 7 kekayaan mulia. Dan pada waktu itu, hal ini disampaikan Guru Agung kepada putranya yang pada waktu itu masih berumur 7 tahun. Nah, sekarang ini Bapak Ibu saudara-saudari selain mewariskan ilmu pendidikan yang bersifat umum, juga hendaknya dilengkapi dengan kekayaan-kekayaan yang dalam bentuk Satta Arya Dana ini. Karena memang bermanfaat dalam kehidupan saat ini dan juga dalam kehidupan mendatang. Nah, kebahagiaan bisa dicapai melalui kekayaan Satta Arya Dana ini dalam bentuk kekayaan materi, kekayaan duniawi, kemudian kebahagiaan dalam bentuk kebahagiaan surgawi, dan juga kebahagiaan nibbana, karena terbebasnya dari duka. Lantas, apa yang perlu dilakukan sebagai kelanjutan dari hal ini? Ya, kita semua selama menjalani kehidupan ini ya tidak lepas dari belajar. Nah, semua ini juga sebagai bentuk dari kita belajar. Nah, bagi seseorang yang sudah mempunyai saddha, mempunyai sila,
memiliki hiri, memiliki otapa, suta, jaga, panya, ya itu tidak hendaknya terus dipupuk. Nah, hendaknya terus dipupuk. Layaknya seseorang yang mempunyai tanaman, ya menanam apa begitu, tanaman pohon yang mulai dari bibit. Nah, maka hendaknya bibit tersebut dirawat, disiram dengan air yang cukup, dipupuk dengan pupuk yang sesuai, disiangi rumputnya dan sebagainya. Artinya ada upaya di sana dalam merawat pohon yang ditanam. Nah, seperti layaknya kekayaan-kekayaan mulia ini juga perlu dirawat, perlu dijaga, dan juga yang dulunya mungkin masih belum ada pada diri dimunculkan. Nah, begitu sudah ada pada diri dikembangkan, dibuat kokoh, dibuat supaya hal ini tidak sampai luntur sepanjang kehidupan kita karena sangat-sangat bermanfaat. Nah, ingat kembali, kekayaan dalam bentuk duniawi ya bermanfaat bagi kehidupan kita sekarang ini sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan pokok. Tetapi ada kekayaan yang lain yang dalam bentuk sata arya, kekayaan yang sebagai pelengkap dari kekayaan-kekayaan materi yang sudah kita dapat. Nah, semoga hal ini bisa mengingatkan kembali pada kita semua untuk menjaga dan merawat kekayaan-kekayaan yang sudah ada pada diri kita. Salah satunya dengan mengikuti puja bakti Bapak Ibu Saudara-saudari lakukan pada pagi menjelang siang ini. Ini adalah upaya dari memunculkan, mengembangkan sada, mengembangkan sila, mengembangkan hiri, mengembangkan otapa, suta, jaga, dan panya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga ini membawa manfaat bagi semuanya, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan semoga semuanya selalu maju di dalam Dhamma. Saya akhiri dengan Sabbe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Yang Mulia Wirasilo atas Dhammadesana yang telah disampaikan. Semoga menambah semangat kami mempraktikkan Dhamma. Selanjutnya pengumuman. Minggu depan tanggal 30 Januari 2022, Puja Bakti akan diisi oleh Atasilani, yaitu Atasilani Arawinda Dirani. Sehubungan dengan tersebut, karena Atasilani hadir langsung di wihara, maka akan diadakan dana makan siang. Untuk pengumuman lebih lanjut akan diumumkan di grup Samagi Wirya. Selanjutnya, para umat bisa menambah kebajikan melalui dana paramita yang bisa dimasukkan melalui kotak dana yang telah disediakan atau melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di tayangan yang sedang berlangsung. Kemudian, pelimpahan jasa. Bagi umat yang berada di rumah masing-masing, bisa mempersiapkan diri dengan menuang air ke dalam gelas yang kosong. Bagi umat yang diwihara, pelimpahan jasa akan diwakilkan oleh pemimpin puja bakti dan saya selaku MC. Baik para Bapak Ibu, sekarang tiba saatnya untuk melakukan pelimpahan jasa yang kita tujukan pada leluhur, sanak keluarga, juga semua makhluk yang membutuhkan limpahan jasa. Dengan mengisi pikiran
idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga mereka berbahagia. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa itu dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipa mewa sami jatu sabbe purentu sangkapa cando panaraso yatha mani jotiraso yatha sabitiyo jantu sarugo satu mate bhavatwantarayo sukiti gayugo bhava abhiwa dhanasili sanicang buddha pacayino cattaro dhamma vadhanti ayuwanno sukhang balang bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghano-bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Penghormatan kepada Bante. Pemimpin Puja Bakti mengucapkan Okasa. Para umat melanjutkan dengan mengucap Wandami Bante, lalu bernama-kara sebanyak 3 kali. Okasa. Wandami Bante. Abhiwadana silisa nicang buddha pacayino cattaro dhamma wadanti ayuwanno sukhang palang. Sadu, sadu, sadu. Untuk menutup puja bakti pada hari ini, marilah kita melakukan Namakara Pata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Araham sama sambuddho bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Yang Mulia Wirasilo berkenan untuk meninggalkan Zoom meeting. Para umat tetap berlutut dan beranjali.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, demikian puja bakti pada hari ini telah usai. Kami himbau bagi para umat untuk tetap menjaga kesehatan. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Soti Hotu, Namo Buddhaya.